Pada malam hari ini kembali kita belajar dari firman Tuhan. Untuk malam hari ini saya mengambil tema dalam Petrus 4 ayat ke-10. Jadilah pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, coba kita baca dua ayat ini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 dan ke-11. 2-3 ayat. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh oleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah dia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Amin, Tuhan. Ya. Tadi ayat yang ke-10 dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang. Dikatakan di sini sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, dipastikan ayat ini bahwa tiap-tiap orang atau kita semua umat Tuhan tentunya mendapat karunia dari Tuhan. Amin. Semua orang, semua umat Tuhan dipastikan diberi karunia oleh Tuhan. Ya, tentunya memang berbeda-beda ya. Karunia yang saya terima mungkin berbeda dengan karunia yang saudara terima. Ya. Baik dari jenis karunianya, jumlah karunianya. Ya, kalau Alkitab mengatakan atau Yesus memberikan perumpamaan itu pengajaran ketika seorang bepergian katanya, ya, mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Tapi ada kata di situ masing-masing menurut kesanggupannya. Amin. Jadi Tuhan memberikan kita karunia atau talenta sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, untuk itu kita tidak perlu cemburu kepada yang punya karunia yang lebih banyak dari kita. Dan kita tidak perlu minder atau rendah diri dengan karunia yang kita miliki. Amin, Tuhan. Karunia apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, asal kita setia di hadapan Tuhan, kan semua karunia itu sama saja. Ya, salah satu persoalan di jemaat Korintus, ya, kita tahu jemaat Korintus jemaat yang banyak masalah. Ya, kalau 1 Korintus pasal 3 aja tidak ada masalah situ. Ya, ada yang menggolong-golongkan diri. Ya, kami golongan Paulus, kami golongan Apolos, ya, kami golongan Kristus, katanya lagi. Dalam pasal 12, masalah mereka itu masalah karunia. Ada yang membangga-banggakan karunianya, merasa karunianya lebih hebat dari karunia orang lain. Padahal Tuhan berikan, ya, sesuai dengan kesanggupan masing-masing dan dengan tujuan. Nah, ini nanti kita periksa di sini. Apa tujuan diberikan karunia itu? Sebenarnya untuk membangun. Ya. Nah, kalau coba kita lihat dulu 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-7. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-7. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Iya. Paulus memang beda karunianya. Ya. Paulus katakan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Ya, salah satu karunia Paulus ya
bisa sendiri, ya, tidak menikah, katanya. Di samping karunia-karunia yang lain, ya juga yang karunia rasul, ya kan, ya pengajar. Tadi dia katakan, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, ya, punya khas tersendiri, artinya khusus, ya. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tapi pada akhirnya nanti semua karunia itu ditujukan untuk membangun umat Tuhan, ya. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa karunia-karunia itu diberikan Tuhan, atau dalam pasal 1 Korintus 12 ayat ke-11, ya. 1 Korintus 12 ayat ke-11 itu tiap-tiap orang diberi karunia secara khusus oleh Tuhan, ya. Ayat yang ke Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Iya. Roh yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi Tuhan tahu, ya, kepada setiap orang karunia apa yang pas, yang khusus kepada dia. Tadi di sini kata seperti yang dikehendaki Tuhan, bukan yang dikehendaki yang yang diberi karunia. Jadi atas kehendak Tuhan, amin. Nah, secara khusus katanya. Nah, jadi jangan sampai ada yang membanggakan karunia-Nya. Itu masalah yang Korintus tadi. Mungkin dia punya karunia melakukan mukjizat, ya, kesembuhan, hebat memang. Yang lain karunia iman, ya sama-sama hebat. Kalau ada iman, bisa katakan iman sebesar Israel saja bisa memindahkan gunung. Masing-masing dari talenta atau karunia itu menurut kesanggupan. Itu dalam Matius pasal 25 kalau kita lihat, ya. Matius 25 ayat yang ke-15. Dan seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Iya, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi saya katakan tadi, jangan sampai ada yang mempermasalahkan atau membanggakan karunia, ya. Yang seorang 5 talenta, mungkin kita lihat orang lain punya banyak talenta lalu kita cemburu, ya, cemburu rohani boleh. Cemburu rohani artinya kita nanti berjuang, ya. Artinya walaupun sebenarnya sekarang contohnya kita punya 1 karunia, tapi kalau kita setia nanti kan Tuhan akan menambahkan, ya. Setia dulu kita dalam karunia kita yang ada, baru kita kembangkan, ya. Nanti Tuhan tambahkan itu. Nah, jadi dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya, dan tidak ada umat Tuhan yang 0 karunia. 0 artinya kosong, gak ada, ya. Karena Tuhan itu adil. Semua umat Tuhan, tadi kata tiap-tiap orang diberi karunia, ya. Nah, kalaupun sekarang ada umat Tuhan nggak tahu dia apa karunianya, ya. Ada yang nggak tahu sama sekali, nggak tahu apa karunianya katanya, ya. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, memang belum membuka hati, kan gitu kan? Belum dibuka hatinya untuk melayani Tuhan, jadi nggak nampak, ya. Yang kedua, sama sekali dia menolak, seperti yang menerima 1 talenta ini, ya. Dia tidak terima, tidak mau melayani Tuhan. Akhirnya talenta yang ada itu ditanam di dalam tanah. Kalau sudah ditanam dalam tanah, nampak enggak? Enggak nampak kan? Jadi orang bisa nggak tahu talentanya, yang memang dia sendiri nggak mau. Nah, jadi kalau orang ingin kita tahu jelas talentanya, ya, buka hati lebar-lebar, ya kan? Buka hati lebar-lebar. Tuhan mau melayani Tuhan. Tunjukkanlah karunia, ya.
Apakah itu karunia menyanyi, ya, karunia kalau yang remaja-remaja beli tamborin, ya, singer, MC dan lain sebagainya, termasuk soundman, pemain musik, ya, kameramen, shooting, ya kan. Nah, tapi masing-masing karunia itu kalau mungkin masih satu, marilah kita setia di dalamnya, kita kembangkan masing-masing, amin. Ya, karunia yang kita miliki itu kita kembangkan. Jangan seperti yang punya satu talenta ini langsung dikubur talentanya, akhirnya nggak ada lagi. Jadi yang terpenting atau yang harus kita pahami adalah bahwa semua orang yang telah menerima karunia itu tadi disebut sebagai pengurus karunia Allah, amin. Berarti yang di sini semua pengurus, ya, pengurus ini semua. Jadi yang kalau saya berdiri di sini di hadapan para pengurus, amin. Pengurus itu sama dengan pengelola, ya. Makanya ya para yang di BB Batam itu kan pengelola, ya, orang-orang besar. Jadi saya berhadapan, ya, berdiri di hadapan orang-orang besar, amin. Orang besarnya Tuhan, para pengurus, ya. Nah, jadi kalau kita dikatakan pengurus atau pengelola, satu yang Tuhan inginkan, ya, bagaimana supaya kita bisa menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia itu, amin. Maka saya katakan tema tadi, jadilah atau menjadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tapi untuk menjadi pengurus atau untuk bisa disebut sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, ada beberapa prinsip yang harus kita jalankan. Ya, yang pertama itu kembali dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10 tadi. Layanilah seorang akan yang lain. Iya. Yang pertama, layanilah seorang akan yang lain. Artinya di sini, pengurus karunia yang baik itu tahu tugas dan tanggung jawabnya atas karunia yang kita terima itu, ya, bahwa tanggung jawab kita dari karunia yang kita terima itu adalah untuk melayani orang lain atau membangun jemaat, amin. Ya. Kalau kita diberi karunia, karunia itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain, untuk melayani orang lain, untuk melayani jemaat Tuhan. Dalam 1 Korintus 14 yang ke-12, berusahalah mempergunakan karunia itu untuk membangun jemaat. Ayat 12, ya. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Amin. Nah, karunia yang kita terima itu berusahalah untuk menggunakannya untuk membangun jemaat, bukan membangun diri sendiri. Kenapa terjadi perpecahan di jemaat Korintus tadi? Masalah karunia ini, karena mereka menggunakan karunia itu untuk diri sendiri, sehingga dibanggakan. Oh, aku bisa menyembuhkan banyak orang, aku bisa mengusir setan kemarin dulu, dibanggakan karunianya, ya. Akhirnya nanti, ya, seperti kalau jadi profesi, ya, contohnya dokter, kan dokter bisa menyembuhkan orang, ya, jadi profesi. Dokter itu kan bukan karunia, itu profesi, dia sekolah untuk itu. Kalau karunia itu pemberian Tuhan, pemberian roh, amin. Nah, jadi itu kita gunakan untuk membangun jemaat, bukan untuk membanggakan diri. Nah,
Sebaliknya pengurus yang jahat, ya itu tadi. Kalau kita bukan pengurus yang baik, berarti pengurus yang jahat. Dia mempergunakan karunia itu untuk membangun diri sendiri. Ya. Dalam Roma 16 ayat 18, ya. Jadi dia mempergunakan karunia itu untuk melayani diri sendiri, bukan untuk membangun orang lain. Roma 16 ayat ke-18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Iya. Melayani perut mereka sendiri. Ya. Diberi karunia bukan malah melayani Kristus, tapi melayani perut sendiri. Akhirnya apa? Jadi penipu. Ya. Sini katakan dengan kata yang mulut-mulut, bahasa yang manis, jadi penipu. Ya. Tidak ada lagi ketulusan dalam melayani Tuhan. Ya. Nah, itu menjadi peringatan bagi kita supaya kita berhati-hati ke depan. Apapun karunia yang dipercayakan Tuhan kepada kita, ya kita harus ingat bahwa itu untuk melayani orang lain. Amin. Ya. Yang belum tahu karunianya, ya buka hati. Contohnya si ada muda-mudi, ya. Kalau bapak kamu sini ya sudah semua pelayan Tuhan, sudah jadi pengurus, ya tinggal menambahkan yang baik. Amin. Jadi pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, tinggal remaja pemuda. Tapi saya lihat di sini juga semua ternyata sudah, ya yang kaum muda remaja sudah jadi pengurus. Tinggal melanjutkan. Amin. Tinggal setia supaya karunia kita semakin bertambah, ya. Walau hanya sebagai penyanyi atau grup kor kaum ibu, Mbak itu kan sudah termasuk karunia, ya menyanyi untuk Tuhan, ya. Nah jadi kalau kita hanya melayani diri sendiri itu membuktikan kita gagal di dalam melakukan perintah Tuhan. Ya, karena di dalam 1 Petrus pasal 4 itu dalam bagian ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-8 itu, ya, ada perintah di situ, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ya, ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya. Jadi sebelum ayat yang ke-10 tadi dalam 1 Petrus ayat ke-10 itu diawali dengan ayat yang ke-8, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Karena itunya dasarnya nanti kita bisa masuk ke ayat yang ke-10, ya, layanilah seorang, ya, akan yang lain. Kita jadi pengurus kasih karunia ini. Mengasihi sesama itu bagian dari hukum yang terutama. Bahkan kalau hukum yang terutama kan ada dua kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua dikatakan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Itu diulang lagi dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Itu perintah baru dari Yesus, ya. Perintah baru dari Yesus. Coba dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Iya, jadi perintah baru Yesus adalah supaya kita saling mengasihi. Artinya, ketika kita mengasihi sesama atau melayani orang lain, itu sudah sekaligus melayani Tuhan atau mengasihi Tuhan. Ya, karena nggak mungkin kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, sementara orang di sekitar kita yang butuh bantuan, butuh dilayani, kita abaikan. Ya, tadi hukum yang terutama itu kan ada dua. Itu Yesus katakan yang sama dengan itu, hukum
Hukum pertama dan kedua itu sama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu apa? Sederajat. Ya. Kita mengasihi Tuhan lewat sesama kita, karena itu yang bisa kita lihat. Ya. Kita mengasihi Tuhan lewat kita aplikasikan dengan sesama. Karena itu perintah Tuhan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kalau kita mau disebut atau ingin sampai kepada kategori pengurus yang baik dari kasih karunia Allah, maka kita harus utama melayani orang lain, atau kita harus bisa mengasihi orang lain. Amin. Ya. Termasuk mengasihi musuh. Kalau kita sekarang sebenarnya kan belum pernah mengasihi musuh. Terkadang mengasihi sesama pun yang kita kenal masih ada juga berat-beratnya. Nah, tapi perintah Tuhan dengan karunia yang kita miliki, maka kita harus bisa mengasihi orang lain. Karena ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita melayani orang lain, itu membuktikan kita mentaati perintah Tuhan. Mentaati perintah Tuhan itu membuktikan kita mengasihi Tuhan. Amin. Nah, yang kedua, kembali dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Iya. Nah, prinsip yang kedua di sini adalah melayani sesuai dengan karunia yang kita peroleh. Yang pertama tadi, prinsip yang pertama, layanilah seorang akan yang lain. Artinya karunia yang kita miliki itu adalah untuk melayani orang lain. Amin. Dan tamat. Yang kedua, prinsip yang kedua, kita melayani sesuai dengan karunia yang kita miliki. Ya, karunia yang diberikan kepada kita. Ya, coba dalam 1 Korintus pasal 12, ya. Ayat yang ke-11 tadi. Ya. 1 Korintus 12 ayat ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Iya. Tuhan memberikan karunia kepada kita secara khusus, ya. Secara khusus. Berarti Tuhan sudah menilai memang karunia itulah yang cocok dengan kita. Amin. Maka ketika kita melayani, layanilah sesuai dengan karuniamu. Gak usah cemburu dengan karunia orang lain. Amin. Gak usah rendah diri atau minder dengan karunia yang ada. Di hadapan Tuhan, apapun karunia kita itu sama, asal kita fokusnya untuk Tuhan. Amin. Ya. Fokusnya untuk Tuhan. Jadi ketika kita melayani orang lain pun, ya fokusnya kepada Tuhan. Kita sudah sering buka ayat dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun yang kita perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Kita melayani orang lain itu bukan karena dia baik, bukan. Ya, tapi karena kita ingin melakukan firman Tuhan. Amin. Kita melayani gembala kita bukan karena sekedar dia gembala, bukan. Kita ingin mengikuti firman Tuhan. Ya. Kalau kita melihat gembala bisa kecewa. Ya. Bisa. Karena gembala pun manusia. Tentu ada banyak kekurangan, kelemahan. Tapi kita melayani itu karena ingin melakukan atau ingin mengasihi Tuhan. Ya, melakukan perintah Tuhan. Tadi karunia yang diberikan kepada kita diberikan secara khusus. Ya, seperti yang dikehendaki Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, jadi sekarang saya katakan jangan kita minder dengan karunia kita. Mungkin karunia kita mungkin hanya kalau di PT ada CS kan gitu kan. Ya, hanya bagian kebersihan. Kalau kita lakukan itu dengan segenap hati, dengan tulus hati melayani kepada Tuhan, ya
mungkin upahnya lebih besar dari yang karunia yang di Niniba. Ya. Amin Tuhan. Amin. Setialah dengan karunia kita yang ada masing-masing. Amin. Ya. Tuhan memberikan kepada kita secara khusus. Ya, Tuhan sudah menilai, kan Tuhan tahu sama isi hati kita kan. Oh ini orangnya begini, karakternya begini. Oh ini cocok nanti sebagai ini kata Tuhan. Oh ini agak pemarah ya, gampang emosi. Cocok karunianya seperti ini kata Tuhan. Amin. Oh ini agak terdiam. Karunia yang cocok untuk ini adalah ini kata Tuhan. Tuhan yang tahu, ya Tuhan yang mengerti, ya. Maka kita jalani karunia kita. Amin. Ya. Sekali lagi ayat bagian pertama untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Ya, kalau untuk diri sendiri tadi jadi pengurus yang jahat. Akhirnya nanti membanggakan karunia. Ya. Jadi sekali lagi ya, dua prinsip ini aja bagi kita jalankan. Kita masuk ke dalam kategori pengurus karunia yang baik. Ya, yang pertama tadi ya, bahwa karunia itu ya, layanilah seorang kan yang lain. Nah, yang kedua melayani dengan sesuai dengan karunia. Ya, jangan iri dengan karunia orang lain. Ya, jadi kalau pengurus karunia yang baik itu melayani sesuai dengan apa yang kita terima, apa yang Tuhan berikan. Ya, jangan seperti yang punya satu talenta itu malah ditanam talentanya. Ya. Dan juga kita tidak perlu memaksakan diri melayani seperti karunia orang lain. Mantap kali karunianya ya katanya. Akhirnya dia ingin mencoba-coba. Ya, biar kita ada juga ya si siapa itu yang akhirnya dikejar setan itu, anak-anak skewa, ya kan? Ya. Mereka melihat Paulus ya, nah, Paulus dia menumpang tangan kepada orang-orang langsung kepenuhan, ya kan? Mantap kali anak-anak skewa. Mereka coba-coba, ya, mengusir setan. Ternyata setannya menolak atau melawan, akhirnya mereka digagal, ya, dipermalukan. Jadi nggak usah kita memaksakan ya karunia orang lain, ya, memaksakan diri melayani dengan karunia orang lain. Ya, maka melayanilah sesuai dengan karunia yang telah kita peroleh. Ya. Saya katakan tadi kalau kita setia dan mau mengembangkan itu, nanti Tuhan tambahkan lagi karunia. Yang satu menjadi dua talenta atau dua karunia. Yang dua menjadi 4. Yang 5 talenta menjadi 10. Ya kan? Dia dapat 5 karunia, 5 talenta, dia kembangkan menjadi dapat 5 lagi jadi 10. Ya. Dan malah nanti ditambah lagi yang 1 talenta itu sama dia. Artinya kita setialah dengan talenta kita dan mau mengembangkannya. Amin. Iya. Pengurus karunia yang baik, ya, layani sesuai dengan karunia yang kita terima. Ayat yang ke-11 di sini tadi dikatakan bagaimana, ya, karunia apa yang kita terima, ya, layani seperti itu. Ayat yang ke-11. Jika ada orang yang berbicara, dia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Iya. Yang pertama ini, kalau ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ya, firman Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita berbicara di luar kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi ada keluar dari mulut kita kata-kata yang tidak benar. Ya, no hoax, ya. Jangan lagi keluar kata-kata atau cerita-cerita bohong, ya, berkata dusta, ya, mencela orang lain, menghakimi orang lain, ya. Kan kadang tanpa sadar ketika
ketika berbicara ya 2-3 orang, ya bisa juga kita tanpa sadar akhirnya menghakimi orang lain, ya, membicarakan orang lain. Kalau orang Farisi beda lagi, bukan berbicara, berdoa, ya. Orang Farisi berdoa pun menghakimi orang lain. Tuhan, aku sudah begini. Kalau soal persekutuan Tuhan udah beres lah. Bayarnya selasih dari apa dan sebagainya katanya. Ya, aku berpuasa tunggal seminggu Tuhan. Bukan pencuri, bukan perampok seperti si kawan ini katanya. Itu kan menghakimi, ya. Dalam doa lebih parah lagi, ya. Kalau sini katakan jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi ketika berbicara pun 2 orang kumpul-kumpul, ya, baik kaum bapak, kaum muda, kaum ibu, ya hati-hati. Amin. Jangan sampai ada keluar perkataan yang ya menghakimi orang lain. Ya. Berbicaralah seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Berarti harus selalu ditandai dengan kebenaran. Ya, kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun. Ya. Kalaupun ya belum berani bersaksi tentang firman Tuhan, ya paling tidak orang bisa melihat, bisa menilai bahwa dari kita tidak ada keluar lagi hal-hal yang tidak benar. Amin. Dari mulut kita ini nggak pernah lagi mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, apalagi muda-mudi, ya. Karena kan masih sering keluar kata-kata kotor, ya jangan muda-mudi, ya. Orang tua pun masih sering juga keluar kata-kata porno dalam berbicara dengan teman-temannya, ya. Di mana-mana masih ada. Jadi termasuk di lingkungan kami sana juga seperti itu. Makanya kalau pas saya datang, pas saya datang, ya mereka langsung ngerti sendiri, ya kan? Ya, yang menggosip lah, ya ketika saya datang langsung berhenti. Ya, nah, jadi jangan sampai ya kita berbicara di bawah firman Tuhan. Amin. Ya, berbicara tentang dunia boleh aja, tapi jangan sampai ada kebohongan, jangan ada fitnah, jangan ada kata-kata kotor. Yang kedua, lanjutlah yang tadi. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Iya. Kalau kita melayani, baiklah kita melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya apa? Supaya nama Tuhan saya yang dipermuliakan. Jadi kalau kita melayani, kita boleh berdiri di sini, ada yang bermain musik, ada singing, ada MC, ada yang menyampaikan firman Tuhan, ada yang multimedia, soundman. Kita harus akui itu semua berdasarkan kekuatan Allah. Amin. Supaya tidak ada kesombongan. Tadi segala kemuliaan itu Tuhan yang punya. Amin. Kalau sempat, aku tadi suara yang paling bagus dari waktu sini tadi. Kalau kan enggak ada part suara kan? Nah itu nanti sudah mengarah kepada kesombongan. Itu yang dikatakan mencuri kemuliaan Allah. Maka hati-hati ketika kita melayani, marilah kita melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ya, artinya kita harus sadar bahwa jika kita bisa melayani, bahwa itu semua karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan buat aja kita sakit, udah terduduk di rumah atau berbaring di rumah sakit. Jadi kalau kita bisa melangkah saja, jangan untuk melayani, melangkah saja ke rumah Tuhan, itu karena kekuatan Allah. Amin. Itu karena Tuhan yang menolong kita. Tuhan yang menolong kita sehingga bisa berdiri. Bisa aja sudah sampai di depan, tiba-tiba ya karena ada mungkin roh yang lain, bisa aja Tuhan tumbangkan.
Atau mau menyanyi tiba-tiba suaranya serak, putus, kan bisa aja kan? Ada banyak penyanyi yang kita suaranya putus, tidak bisa dari bersuara. Nah, tapi jangan sampai seperti itu. Ya, apapun pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, kita harus akui itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Amin. Baik, ayat terakhir dalam Ibrani pasal 1 yang ketiga. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Sama-sama dulu kita baca ayat ini. Ibrani 1 ayat yang ketiga. 2, 3 ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dalam firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai menyerahkan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Yang kita ambil di sini tadi, yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dialah yang menopang kita sehingga kita bisa duduk di tempat ini. Dialah yang menopang saya sehingga bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan. Sehingga tidak ada sedikit pun kemuliaan itu bagi kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan.